Selamat berjumpa kembali dalam topik pada mata kuliah Manajemen Pasien Safety dengan topik pencegahan penularan infeksi. Saya Antonia, semoga berjumpa dengan saudara sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Kita mulai pada kesempatan ini kita akan mempelajari konsep infeksi, prinsip pencegahan infeksi dan pencegahan infeksi. Kita masuk dengan konsep infeksi. Apa sih itu infeksi? Infeksi itu adalah suatu serangan dan perbanyakan diri yang dilakukan oleh patogen pada tubuh makhluk hidup. Nah, ini oleh Wikipedia ya. Sedangkan oleh Perry dan Potter pada tahun 2015 dia mendefinisikan infeksi adalah proses invasif mikroorganisme. Dari masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh sampai berproliferasi dan menyebabkan tubuh menjadi sakit. Lalu pada prinsipnya sama dengan Kossir pada tahun 95, dia juga menjelaskan proses invasi mikroorganisme, yaitu masuknya kuman ke dalam tubuh, lalu berproliferasi ke dalam jaringan tubuh, dan akhirnya tubuh timbul gejala sakit. Lalu tahapan-tahapan daripada infeksi. Nah, ada berapa tahap? Ada 4 yang disebut. Pertama, tahapan yang dikatakan dengan masa inkubasi. Apa sih masa inkubasi? Masa inkubasi itu adalah masa di mana kuman masuk sampai dengan timbulnya suatu gejala. Sedangkan masa inkubasi itu berbeda-beda ya dari satu penyakit dengan penyakit lain. Sedangkan masa prodromal adalah masa mulai timbulnya gejala umum sampai timbulnya gejala yang spesifik. Ketiga adalah sakit atau ada yang mengatakan masa akut, di mana gejala yang spesifik berkembang dan terlihat jelas pada orang yang terinfeksi dan dari seluruh tubuhnya. Terakhir adalah masa pemulihan atau banyak disebut juga masa konvalensi. Itu adalah mulai berkembangnya gejala sampai kembali pada keadaan semula, tergantung pada jenis penyakit dan kondisi tubuh. Kita masuk pada proses rantai penularan. Proses rantai penularan ini ada 6 mata rantai dalam rantai proses infeksi. Yang pertama kita kenal dengan agent, di mana yang termasuk agent ini adalah jamur, bakteri, virus, parasit. Lalu yang kedua adalah tempat di mana organisme tinggal atau yang disebut dengan reservoir. Tempat di mana organisme tinggal itu antara lain manusia, lingkungan. Lalu yang ketiga adalah tempat keluarnya mikroorganisme. Lalu yang keempat adalah metode transmisi atau cara penularannya. Ada cara kontak langsung dan tidak langsung. Ada dengan cara kontak dan ada melalui udara, melalui benda, melalui vektor. Kalau kontak itu ada langsung dan tidak langsung, ada droplet melalui udara, melalui benda dan vektor. Lalu kelima adalah tempat masuknya mikroorganisme. Selanjutnya tahap siklus yang terakhir adalah kerentanan dengan penjamu yang rentan. Di sini penjamu yang rentan antara lain orang yang baru habis operasi atau pasca bedah, mengalami luka bakar, penyakit-penyakit kronis lainnya, penyakit degeneratif lainnya. Ini bukan umur muda, anak-anak, lanjut usia, apalagi pandemi sekarang kelompok rentan termasuk juga dengan ibu hamil ya, pandemi corona. Kita masuk dengan apa sih tahap pertama, yaitu agent. Apa sih yang dimasukkan dengan agent infeksi? Agent infeksi adalah sebuah organisme mikroba dengan kemampuan untuk menyebabkan penyakit. Semakin besar virulensinya apa? Adalah kemampuan untuk tumbuh dan berkembang biak. Karena kalau dia menyebabkan suatu penyakit akibat virulensinya yang kemampuannya bertumbuh dan berkembang biak itu sangat besar. Apa yang dimaksud dengan invasi? Kemampuan untuk masuk ke dalam jaringan. Sedangkan patogenesis adalah kemampuan untuk menyebabkan suatu penyakit.
Yang kedua adalah reservoir atau tempat di mana organisme tinggal. Tempat di mana organisme tinggal dan dapat bertahan hidup, tetapi dapat atau tidak dapat berkembang di dalam tempat reservoir tersebut. Reservoir yang paling umum itu adalah manusia. Untuk berkembang biak dengan cepat, mikroorganisme memerlukan lingkungan yang sesuai termasuk makanan atau nutrisi, oksigen, air, suhu, pH, dan cahaya. Termasuk kepada yang ketiga adalah portal keluar dari reservoir, adalah tempat keluarnya mikroorganisme. Sebuah tempat keluarnya mikroorganisme meninggalkan reservoir, contoh melalui hidung atau mulut, misalnya kita batuk atau itu salah satu. Selanjutnya cara penularan. Bagaimana cara penularan suatu penyakit? Yaitu dengan kontak langsung. Ada yang tidak langsung melalui makanan, minuman, serangga, udara. Lalu portal of entry atau pintu masuk. Sebuah pintu masuk mikroorganisme ke dalam host atau penderita, antara lain melalui hidung, mukosa membran, alat-alat yang dipasang di dalam tubuh, misalnya kateter urin, lalu pemasangan ini infus, lalu lewat kulit ya. Kerentanan penjamu atau penjamu di sini adalah seorang individu tidak dapat menahan invasi mikroorganisme ke dalam tubuh dan mengakibatkan infeksi. Nah, di sini penjamu ini kan host ini kan manusia, paling banyak manusia. Yang kita bahas di sini adalah manusia. Akibat apa? Karena kurang tubuh atau imunitas tubuhnya menurun. Nah, kita masuk dengan bagaimana pencegahan infeksi. Pencegahan kita tahu dulu faktor-faktor yang mempengaruhi proses infeksi, yaitu kita harus tahu sumber penyakitnya, apa sih kuman penyebabnya, bagaimana cara membebaskan sumber dari kuman tersebut, lalu bagaimana cara penularan, bagaimana cara masuknya kuman, dan terakhir adalah daya tahan tubuh. Yang berikut adalah bagaimana fokus utama pencegahan infeksi dalam pelayanan kesehatan. Nah, kalau dahulu itu mencegah infeksi itu kita infeksi yang dari mana? Dari infeksi serius akibat pasca bedah, munculnya penyakit HIV/AIDS dan hepatitis. Tapi sekarang lebih berfokus bagaimana cara mengurangi risiko perpindahan penyakit dari pasien atau pemberi pelayanan kesehatan atau karyawan rumah sakit maupun pekerja dan tenaga kesehatan lain. Bagaimana tindakan pencegahan? Nah, tindakan pencegahan infeksi ini, yang pertama ada dengan teknik aseptik, teknik antiseptik, dekontaminasi, pencucian, desinfeksi, dan sterilisasi. Bagaimana pedoman pencegahan infeksi? Pertama, mencuci tangan, menggunakan sarung tangan, menggunakan APD ya, membuang sampah, menggunakan dengan desinfektan, dan terakhir bagaimana proses pemberesan atau pembersihan daripada alat-alat yang kita gunakan selama melayani atau mengimplementasi melakukan sesuatu tindakan kepada pasien. Nah, mencuci tangan ini kita tahu ada 3 teknik. Pertama, cuci tangan biasa yang kita kenal dengan 6 langkah. Tetapi ingat, harus di air yang mengalir dan menggunakan sabun. Lebih kurang 20 detik, ingat. Melakukan cuci tangan bukan hanya sebentar, tetapi lebih kurang 20 detik. Selanjutnya, desinfektan. Yaitu kita menyiapkan air bersih, larutan desinfektan antara Lysol atau Safflon, handuk atau lap kering. Caranya bagaimana? Lepaskan segala yang melekat pada daerah tangan seperti jam tangan, cincin, gelang.
Lalu kita basahi tangan, lengan hingga siku dengan air yang mengalir. Lalu kemudian kita mencuci menggunakan larutan desinfektan adalah safflon ataupun Lysol, tapi jarang ya, yang paling banyak safflon. Kita menyikat, sikat selalu kita bilas dengan air bersih yang mengalir, lalu keringkan dengan handuk. Bagaimana perlindungan diri kita? Yang pertama, untuk mencegah mengendalikan infeksi dengan perlindungan diri, menggunakan sarung tangan, dan yang kedua adalah menggunakan masker. Yang selanjutnya sterilisasi dan desinfektan, itu nanti materi khusus ya. Penanganan sampah itu lebih kalau di rumah sakit itu petugas IPRS ya, orang-orang sanitarian yang melakukan. Kita harus tahu penggolongan sampah, ada sampah padat, cair, gas. Kalau menurut wujudnya, kalau penggolongan sampah menurut karakteristiknya itu ada kandungan zat kimia atau tidak, dapat terbakar atau tidak. Lalu menurut penggolongan sampah menurut sifatnya, sampah basah, sampah kering, sampah tajam. Lalu pengolahan sampah, bagaimana caranya? Dari kumpul, dari mengangkutnya, dari pemusnahan dan pengolahan. Nah, ini mungkin lebih teknisnya adalah orang sanitarian. Kita sekedar tahu saja. Cuma kita ingat, penanganan sampah itu tahu bagaimana cara membuang sampah di sampah medis dan non medis. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih atas perhatian. Selamat dan sehat selalu.